Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Semoga kalian sehat walafiat, semangat belajar walaupun dalam keadaan puasa kalian masih tetap semangat menjalankan aktivitas yang positif. Semoga puasa dan ibadah semuanya kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan mereview pelajaran PAI. Tolong semuanya menyimak kisi-kisi yang sudah saya berikan kepada kalian. PAT di semester genap ini, PAT PAI ada 3 bab, yaitu yang pertama taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Bab yang kedua patuh dan hormat kepada guru dan orang tua. Bab yang terakhir tentang prinsip dalam ekonomi Islam. Berarti cuma 3 bab aja yang kita akan ujikan di PAT semester genap ini. Mari kalian simak semuanya kisi-kisi yang akan saya bacakan. Bab pertama, pengetahuan, penalaran, dan pemahaman seputar taat kepada Nabi dan Rasul. Di situ yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Yang pertama, siswa mampu mengetahui hukum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semisal contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kita diwajibkan semuanya untuk berpuasa Ramadan. Berarti bagaimana? Taat itu hukumnya bagaimana? Tidak lain adalah wajib. Seperti itu. Berarti hukumnya wajib. Seperti itu. Atau yang sudah saya jelaskan di usul fikih kalian. Seperti itu. Dan lain-lain. Yang nomor 2, siswa mampu mengetahui makna ulil amri. Maknanya itu apa? Ulil amri. Uli, orang yang mempunyai. Al-amri, kekuasaan. Atau dalam istilah yang lain, yaitu pemerintah. Paham tuh? Ayo. Yang ketiga, siswa mampu memahami rujukan Nabi dan Rasul. Rujukan Nabi dan Rasul itu apa? Yaitu pastinya kepada wahyu. Atau yang sering kita dengar kepada Al-Quran dan hadis. Kalau itu Nabi Muhammad SAW, merujuknya ke sana, merujuknya ke Al-Quran dan hadis. Sebabnya hadis juga itu termasuk wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis juga apa? Wahyu. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi cara bertaat kepada ulil amri. Gimana cara kita taat kepada ulil amri? Itu bagaimana? Semisal pemerintah mewajibkan atau membuat undang-undang seperti begini, semisal, bagaimana kita mengidentifikasikannya? Berarti wajib patuh, wajib taat. Taat itu bagaimana? Berarti kalian harus bisa memahami dan menganalisis sendiri. Sudah. Yang kedua, makna Nabi dan Rasul. Di situ kalian yang harus kalian pahami, yang pertama, kalian harus mencermati tentang dalil Nabi dan Rasul. Dalil Nabi dan Rasul. Nabi itu apa sih? Rasul itu apa sih? Yang mana di dalam Al-Quran itu ada dalil
yang mengenai tentang Nabi dan Rasul. Seperti itu dalilnya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis keteladanan para Nabi dan Rasul. Contohnya kita Nabi Muhammad SAW yang mana mempunyai perilaku yang luhur. Berarti bagaimana? Kita harus menganalisis bagaimana keteladanan beliau. Contohnya, semisal Nabi Muhammad SAW semenjak kecil sudah mengembala kambing. Berarti ketika kita menganalisis, berarti Nabi dari sejak kecil sudah kerja keras. Nah, ini namanya menganalisis, memahami. Kemudian Nabi beranjak dewasa, kemudian Nabi dagang. Kemudian Nabi menjadi Nabi, diutus menjadi Nabi. Nabi berdakwah. Lah, itu semuanya adalah perilaku atau keteladanan para Nabi dan Rasul. Selanjutnya, siswa mampu membedakan makna Nabi dan Rasul. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Otomatis di sana ada persamaannya. Yang mana Nabi dan Rasul ini keduanya sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bedanya, kalau Nabi cukup untuk dirinya sendiri, wahyu tersebut tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Rasul berarti apa? Disuruh untuk menyampaikan. Dan juga mungkin bedanya lagi, kalau Rasul itu membawa syariat baru. Itu Rasul. Rasul itu membawa syariat baru. Dan lain-lain. Kemudian sub yang ketiga, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Di situ kalian harus mampu memahami sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang mana ini sering saya jelaskan, baik pelajaran PAI maupun di pelajaran Tauhid kalian di kitab Bad'ul Amali. Yaitu ada berapa sifat-sifat Nabi dan Rasul? Ada 3. Sifat wajib, sifat muhal, dan sifat jaiz. Yang kalian ketahui, sifat wajib apa? Ada 4. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Kalau muhal, kebalikannya. Kalau jaiz apa Ustaz? A'rodul basyariyah. Sifat manusiawi. Itu sifat jaiz. Sifat yang mana Nabi itu seperti manusia biasa. Dalam artian bagaimana? Dalam artian sifat tersebut tidak mengurangi dari kehormatan Nabi. Contohnya seperti makan, minum, seperti itu, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat jaiz Nabi. Kemudian berikutnya, sub berikutnya, ulul azmi. Siswa mampu mengidentifikasi golongan ulul azmi. Yang perlu kalian ketahui, mengidentifikasinya bagaimana? Ulul azmi berarti para nabi dan rasul itu, ada nabi dan rasul yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena keteguhannya, karena kesabaran mereka, sehingga mereka menjadi golongan Rasul dan Nabi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tergolongkan dalam ulul azmi. Contohnya Nabi kita Muhammad, pastinya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Kalian harus baca sendiri. Seperti itu ya. Terus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Bagaimana? Siswa mampu mencermati keteladanan Nabi Muhammad. Di sini khusus. Lebih khusus. Siswa mampu mencermati keteladanan Nabi Muhammad yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bagaimana.
Ini kalian harus cermati. Yang tadi sudah saya contohkan. Paham tuh? Ya, nanti kalau belum paham atau ada pertanyaan, bisa apa kalian tanya di kolom komentar ataupun langsung wapri ke Ustadz. Insya Allah langsung saya balas. Kemudian siswa mampu menganalisis keistimewaan Nabi. Menganalisis seperti tadi, Nabi dari sejak kecil sudah mengembala kambing. Kemudian apa? Berdagang. Berarti apa? Oh, berarti Nabi sosok orang yang bekerja keras. Itu menganalisis. Seperti itu. Siswa mampu menganalisis keistimewaan Nabi. Menganalisis keistimewaan Nabi. Seperti apa? Nabi Muhammad SAW. Contohnya, kalau Nabi, semua Nabi itu kan apa? Semuanya Nabi itu mendapatkan wahyu. Berarti ini hal yang biasa di golongan Nabi. Akan tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Mempunyai keistimewaan yang khusus dimiliki Nabi Muhammad. Contohnya apa? Nabi Muhammad diutus kepada semua umat manusia. Tidak umat manusia, bahkan semua alam. Rahmatan lil alamin. Entah itu jin, manusia, semuanya. Nabi menjadi apa? Nabi mereka. Yang mana mereka patut taat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya cukup untuk kaumnya saja. Kalau untuk kaum yang lain wajib mengikutinya enggak? Tidak. Sebabnya yang lain itu punya nabi sendiri. Walaupun ajarannya sama. Contohnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel saja. Tidak ke yang lain. Berbeda kalau Nabi Muhammad. Nah, makanya ini keistimewaan Nabi. Nah, itu menganalisis keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Bab yang pertama sudah. Melanjutkan kita ke bab yang kedua. Pengetahuan, penalaran, dan pemahaman hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Ini sangatlah penting sekali. Sebabnya mereka adalah orang yang berjasa besar untuk kita semuanya. Untuk kalian semuanya. Siapa? Orang tua. Guru. Sama ini. Dua-duanya ini adalah yang mana orang ini tidak bisa menjadi mantan. Ada orang anak tidak mengakui ibunya, semisal orang tuanya, naudzubillah, tidak bisa, dia terlepas menjadi ini mantan ibunya, ini mantan ayahnya, nggak bisa. Orang tua tetaplah orang tua. Begitu juga guru, nggak ada mantan guru. Guru tetaplah guru sampai hari kiamat. Seperti itu. Berbeda kalau semisal ini mantan presiden, ada. Ini mantan gubernur, ini mantan kepala sekolah, ada. Akan tetapi kalau posisinya itu adalah orang tua, adalah guru, ini tidak akan menjadi mantan. Selamanya posisinya sebagai orang tua dan guru sampai ila yaumil qiyamah. Nah, itu yang harus kalian tanamkan di hati kalian. Kalian harus bisa menghormati mereka. Walaupun mereka tidak bisa memberikan kasih dan sayang kepada kalian yang maksimal. Atau walaupun kalian merasa gimana? Merasa bla 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 itu. Nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Baik. Yang pertama, yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua.
Di situ kalian harus mampu mencermati perilaku hormat kepada orang tua. Bagaimana hormat kepada orang tua? Ketika orang tua memerintahkan sesuatu, semisal ambilkan baju di lemari, ya harus didengar, kemudian harus dipatuhi, ditaati, seperti itu, wajib hukumnya, wajib. Seperti itu. Berarti apa? Kita harus bisa mencermati perilaku hormat kepada orang tua, mencermati bagaimana kita berperilaku hormat kepada orang tua. Sudah. Sub yang kedua, berbakti kepada guru. Siswa mampu mencermati perilaku hormat kepada guru. Mencermati perilaku hormat kepada guru seperti tadi, hampir sama antara posisi orang tua dan posisi seorang guru, hampir sama. Kemudian siswa mampu menganalisis cara bertaat kepada guru. Cara bertaat kepada guru bagaimana? Bagaimana kalian mengimplementasikan perilaku kalian ketika di hadapan guru ataupun di belakang guru tidak ada, kalian masih taat dan hormat kepada guru. Bagaimana? Kalian sebagai siswa bagaimana? Cara menghormati baik di hadapan guru ataupun tidak di hadapan guru. Begitu juga orang tua. Mungkin di sini secara global tentang tentang berperilaku hormat kepada orang tua ataupun guru. Terlebih kepada orang tua. Yang mana ini di kelas sudah saya banyak sampaikan tentang dalilnya, tentang bagaimana konsekuensi kalau anak itu durhaka kepada orang tua atau sebaliknya. Sudah saya jelaskan semuanya. Yang perlu kalian ketahui di situ, ketika orang tua itu masih hidup, bagaimana kita birrul walidain kepada orang tua yang masih hidup. Terus ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana birrul walidain kita kepada orang tua yang sudah meninggal, dan apa tugas anak yang pertama kali harus melaksanakan sesuatu ketika orang tua tersebut itu meninggal. Apa yang harus diprioritaskan? Semisal contohnya, kalau orang tua itu punya hutang atau berwasiat, itu bagaimana? Hartanya banyak atau hartanya sedikit, akan tetapi dia punya hutang. Apakah harta ini dibayarkan untuk membayarkan hutang atau langsung dibagi antara anak-anaknya? Gimana? Pastinya yang didahulukan adalah membayar hutang dulu. Itu kalau ada hutang. Kalau semisal tidak ada hutang tapi dia berwasiat, ya wasiat. Kalau semisal enggak, ya berarti apa? Berarti dibagi ke ahli waris. Seperti itu. Selagi orang tua itu punya hutang, enggak boleh hartanya dibagi-bagikan sebelum untuk dilunasi hutangnya. Baik itu hutang kepada sesama manusia atau hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa, Ustaz? Iya. Contohnya semisal dia semasa hidupnya, orang tua tadi semasa hidupnya punya kewajiban zakat. Dia belum sempat mengeluarkan zakat, keburu meninggal dulu. Berarti bagaimana? Berarti anaknya wajib membayarkan zakatnya. Atau semisal haji juga seperti itu. Tahun kemarin dia wajib haji gara-gara mampu, kaya.
malah keburu meninggal. Ya udah, berarti apa? Anaknya wajib untuk menghajikan atas nama orang tua dan lain sebagainya. Mungkin di sini kalian harus mencermati kembali, harus memahami, tidak cuma memahami dan juga harus kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari kalian. Kita akan beranjak ke bab yang terakhir, yaitu pengetahuan, penalaran, dan pemahaman seputar prinsip ekonomi dalam Islam. Yang mana ini pelajaran ini adalah pelajaran lewat online. Barangkali mungkin banyak di antara kalian mungkin kurang begitu memahami secara luas bagaimana. Di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi. Di samping kalian membaca di buku PAI kalian. Dalam Islam adalah agama yang mengatur semua aktivitas manusia, baik berupa ubudiyah ataupun berupa muamalah. Jadi dalam Islam itu ada ubudiyah yang sifatnya adalah ibadah, hubungan manusia kepada Tuhannya. Yang nomor 2 itu adalah muamalah, transaksi, hubungan manusia kepada sesama manusia. Itu transaksi. Makanya di dalam kitab-kitab fikih Fathul Qorib kalian itu di bagian pertama adalah ubudiyah, bagian yang kedua adalah muamalah. Di sini kita akan mempelajari muamalah, transaksi. Meliputi seperti jual beli, ada pegadaian, ada semisal syirkah, ada perbankan. Itu semuanya harus diatur oleh syariat. Bahkan sudah diatur oleh syariat. Kenapa? Tujuannya agar manusia itu memakan harta dengan benar, tidak dengan cara yang batil. Makanya apa? Makanya agama itu adalah sebagai tongkat untuk orang itu biar jejak jalannya, biar tegak dan lurus berjalan. Sebagai orang yang menuntun manusia agar supaya kehidupan sehari-harinya menjadi benar dan jujur, seperti itu. Oke, kita akan kita akan membaca dulu. Setelah membaca, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Jual beli dalam Islam. Sub yang pertama, jual beli dalam Islam. Siswa dapat menentukan prinsip jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam itu bagaimana? Jual beli dalam Islam berarti apa? Jual beli dalam Islam itu berarti apa? Menukar barang satu ke barang yang lain. Itu apa? Seperti itu dulunya. Mungkin kalau sekarang itu apa? Menggunakan uang. Kalau barang satu ke barang lain ditukar, itu kan namanya barter. Tempo dulu. Kalau sekarang menggunakan uang, sama. Uang itu ya barang. Cuma untuk alat jual beli. Berarti apa? Di sini kalian harus dapat menentukan prinsip jual beli dalam Islam. Itu bagaimana? Adanya sighot. Saya beli ini, itu namanya sighot. Perkataan. Terus tidak boleh adanya penipuan. Itu namanya prinsip jual beli. Nggak boleh adanya penipuan. Semisal saya jual barang ini, semisal ini dibungkus, saya jual barang ini, apa isinya? Ini emas. Dengan kamu jual berapa? Semisal 10.000. Ternyata ketika sudah akad jual beli, iya saya beli seperti itu. Ternyata apa? Tidak
berupa emas semisal. Berarti kan ini penipuan. Berarti hal yang seperti itu bukan jual beli yang berprinsip dalam Islam. Makanya apa? Pokoknya semua transaksi yang ada unsur penipuan itu tidak boleh. Atau menghasilkan uang atau menghasilkan harta benda dengan cara yang batil, itu apa? Tidak boleh. Makanya di surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin. Hei orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Kecuali kalau kamu mengadakan transaksi jual beli. Jual beli itu bagaimana? Dasarnya itu apa? Jual beli dasarnya apa? Antarodin, saling rela, saling ridho. Ini saya HP kamu, saya kasih uang segini, ridho nggak? Semisal berapa? 10.000, ridho nggak? Ridho. Walaupun HP itu harganya 5 juta, akan tetapi dibeli temannya 10.000. Kok dia ridho? Penjual ridho, pembeli dia rela memberikan uangnya. Udah, berarti apa? Ini namanya antarodin. Nah, berarti apa? Saling rela, ridho, seperti itu. Udah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan prinsip bertransaksi dalam Islam. Prinsipnya apa? Prinsip-prinsip transaksi. Prinsip transaksi seperti tadi, tidak berupa barang yang najis barangnya. Barang yang dijual tidak boleh barang yang najis, nggak boleh dijualkan. Kemudian apa? Tidak boleh berupa penipuan, nggak boleh. Barangnya harus jelas dan lain sebagainya. Nah, itu apa? Bisa kalian simak dan kalian baca di buku PAI kalian. Kemudian dalil jual beli dalam Islam. Dalil jual beli dalam Islam. Siswa mampu memahami dalil bertransaksi dalam ekonomi Islam. Dalilnya, dalil-dalil yang apa? Yang ada di buku kalian, seperti yang ayat yang tadi saya sampaikan tentang mengenai jual beli, ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin, itu tentang apa? Tentang jual beli yang didasari saling rela atau ridho, seperti itu. Atau tentang yang al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzi naktalu, itu. 3 ayat tersebut itu menerangkan orang-orang tempo dulu itu sukanya kalau jual beli itu bagaimana? Kalau jual beli itu sukanya apa? Sukanya itu menambahi timbangan. Contohnya bagaimana? Contohnya semisal kalau orang tersebut mau menjual barang tersebut, timbangannya apa? Timbangannya dikurangi biar apa? Lebih ringan. Akan tetapi kalau dia apa? Pengen membeli, dia apa? Sukanya ditambahin barang yang apa? Dari pembeli tadi apa? Ditambahin. Itu apa? Wailul lil mutaffifin. Kemudian yang sub yang berikutnya, terakhir, pentingnya ekonomi Islam. Itu harus kalian perhatikan. Sebabnya di sini di sub ini semuanya masuk di esai. Siswa mampu menganalisis tujuan ekonomi Islam.
kenapa Islam itu mengadakan transaksi jual beli yang diatur oleh Islam atau yang lain, jual beli atau musyarakah, mudharabah dan yang lain itu. Pokoknya transaksi, tidak harus jual beli. Itu tujuannya apa? Tujuannya tidak lain, Islam itu apa? Kepingin sebenarnya gini. Agama ini mengatur semua sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Itu semuanya diatur. Terutama dalam apa? Dalam bertransaksi. Sebabnya ini adalah hubungan manusia kepada manusia, transaksi. Maka dari itu Islam memberikan batasan prinsip jual beli atau prinsip bertransaksi. Tujuannya apa? Tujuannya biar manusia itu mengadakan transaksi dengan benar, jujur, terhindar dari riba, saling ridho, dan apa dan lain sebagainya. Sebabnya apa? Sebabnya kalau jual beli semisal tidak dibatasin dengan syariat, itu bisa terjerumus dalam riba. Riba itu apa, Ustaz? Riba itu hampir persis sama dengan jual beli. Akan tetapi apa? Berbeda sedikit, berbeda tipis. Pak, insya Allah nanti kalau semisal kita ditakdirkan untuk bertemu dan ada kesempatan bertatap muka langsung dalam pelajaran, saya jelaskan tentang riba yang jenisnya ada 3 atau 4. 3 biasanya yang dibahas di kajian fikih, ribayat, riba nasai, riba fadl itu. Di situ contohnya riba. Semisal emas, saya jual emas dengan emas. Kok semisal ini kadarnya lebih, itu riba, nggak boleh. Makanya nggak boleh. Dan itu ada batasan-batasan tertentu. Makanya di sini bagaimana kalian itu bisa mengerti dan bisa menganalisis tujuan ekonomi Islam tadi. Itu ya. Selanjutnya yang terakhir, siswa mampu menyebut kegiatan dengan prinsip ekonomi Islam. Kegiatan yang ada dalam ekonomi Islam. Kegiatan itu apa? Transaksinya. Itu kegiatan itu apa? Transaksi. Contohnya baik jual beli. Kemudian apa? Ada musyarakah. Musyarakah itu apa? Musyarakah itu adalah ada 2 orang yang mana dia punya modal, sama-sama punya modal, akan tetapi tidak cukup. Kemudian 2 orang ini menggabungkan modalnya untuk dijadikan satu, biar cukup untuk apa? Untuk dijadikan modal. Untuk semisal dia mau bisnis kontraktor, semisal. Ketika dia mau memborong, ketika orang satu ini uangnya nggak cukup. Berhubung ini temennya punya uang juga dan digabungkan, ini cukup. Itu namanya musyarakah. 2 orang yang berserikat. Syirkah. Itu syirkah. Itu namanya syirkah. Atau mudharabah, contohnya lagi. Mudharabah. Kalau mudharabah lain lagi. Saya punya uang banyak, kemudian semisal kalian ada orang dia punya skill yang bagus untuk apa? Untuk bekerja, untuk dagang, akan tetapi nggak punya modal. Kemudian saya punya uang banyak, kemudian saya kasih ke dia untuk apa? Untuk mendagangkan barang saya. Itu namanya mudharabah. Itu saya punya uang, bos, kemudian apa? Bos itu uangnya diberikan kepada pekerja untuk berdagang. Itu namanya mudharabah. Atau yang lain seperti contoh mukhabarah, muzara'ah. Itu semisal apa? Saya punya tanah, akan tetapi saya nggak mau bercocok tanam, bertani.
Kemudian apa? Ada orang yang pandai bertani, kemudian dia yang menanaminya, baik apa? Baik tanamannya dari dia atau dari saya. Itu yang dinamakan muzara'ah atau mukhabarah. Dan banyak lagi bisa kalian baca di buku kalian. Mungkin cukup sampai sini. Kita sudah menuntaskan kisi-kisi yang saya sampaikan. Mungkin kalian bisa dibaca dulu buku PAI kalian dengan dengan selaras dengan kisi-kisi ini. Kemudian kalau ada timbul pertanyaan atau timbul kejanggalan, bisa kalian tanyakan langsung ke saya melalui komentar di GC atau wapri ke saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wa'fu minkum, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, dalam beribadah, menjalankan puasa ini, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.